akhirnya temukan warga yang terseret arus saat mencari ikan. Empat pelaku penyalahgunaan narkoba digerebek. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiro, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini setelah melakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya temukan seorang warga Sekarbele yang terseret arus saat mencari ikan di Sungai Berenyok, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan mengambang di aliran Sungai Loangbalo. Korban tenggelam ditemukan mengambang oleh tim SAR gabungan di dekat jembatan Loangbalo, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela. Korban merupakan warga lingkungan Karangseme, Sekarbela, Kota Mataram. Sebelumnya korban dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Berenyok saat mencari ikan bersama teman-temannya di daerah Pagesangan, dan mayat korban baru ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 3 hari. Pada hari ketiga ini, korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk lokasi penemuan adalah di wilayah Loangbalo ya. Di sana ada jembatan, dan di sekitar jembatan itu yang memang berada dekat dengan muara dari Sungai Berenyok tersebut. Tim rescue kantor SAR Mataram dibantu warga setempat mengevakuasi korban dan membawanya menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. 4 pelaku penyalahgunaan narkoba digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat saat asik pesta narkoba. 1 dari 4 pelaku merupakan gadis di bawah umur. 4 orang digeledah tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat dalam penggerebekan dugaan pesta narkoba di Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Dari keempat orang yang digeledah tersebut, 1 orang berjenis kelamin perempuan warga Kota Mataram yang masih di bawah umur. Hasil penggeledahan tersebut, polisi menemukan 3 poket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok. Selain sabu yang memiliki berat 1,05 gram, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai 1,3 juta rupiah, bong, serta 1 unit handphone. Polres Lombok Barat mendapatkan informasi ketika adanya peredaran gelap kan sebagai tersangka. Kemudian di TKP selanjutnya yaitu di wilayah Mataram, 1 orang juga kami tetapkan sebagai tersangka. Masih di bawah umur tadi? Yang di bawah umur kami setelah hasil cek urin merupakan pengguna. Positif berarti ya? Ya. Selanjutnya memang bertiga ini diamankan untuk sementara ini. Untuk sementara kita amankan untuk upaya pengembangan lebih lanjut. Saat ini Sat Narkoba Polres Lombok Barat tengah melakukan pengembangan kasus ini untuk memburu bandar besar yang kerap menyuplai barang kepada para pelaku. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga berinisial N ditangkap Satres Narkoba Polres Lombok Tengah karena simpan narkoba jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan ibu rumah tangga tersebut, polisi mengamankan 2 poket sabu yang siap edar. Beginilah detik-detik penangkapan seorang wanita asal Desa Stiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah oleh aparat kepolisian Satres Narkoba Polres Lombok Tengah lantaran menyimpan narkoba jenis sabu seberat 3,2 gram. Pelaku sempat mengelabui polisi dengan membuang barang bukti. Polisi kemudian berhasil menemukan 2 poket narkoba jenis sabu siap edar yang disimpan di balik buku catatan. Pelaku merupakan residivis pengedar narkoba yang kerap keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Tersangka merupakan seorang perempuan dan merupakan seorang residivis, di mana kita tangkap
di Desa Stiling, Kecamatan Batuliang Utara. Kita kenakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1. Ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. Atas perbuatannya pelaku ditahan di Mapolres Lombok Tengah dikenakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 6 dari 50 TKI ilegal korban kapal karam di perairan Johor Bahru Malaysia merupakan warga Nusa Tenggara Barat. Saat ini pemerintah daerah NTB masih menunggu proses hasil identifikasi nama-nama korban dari pemerintah Malaysia. Kapal yang mengangkut 50 TKI asal Indonesia karam di wilayah pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi Johor Bahru, Malaysia, Rabu lalu. Kapal tersebut membawa WNI ilegal menuju Malaysia, 14 dinyatakan selamat dan 19 orang meninggal dunia. Terdiri dari 13 laki-laki dan 6 perempuan, diantaranya merupakan warga Provinsi NTB. Saat ini pemerintah NTB tengah melakukan verifikasi data ke 6 warga NTB dengan meneruskan masing-masing kabupaten. Perkembangannya itu menjadi berapa kita belum, sekarang masih proses identifikasi Pak. Masih proses identifikasi, kita tunggu aja lah. Ini kan ini sudah dilakukan oleh perwakilan RI kita yang ada di Johor Bahru, KJRI Johor Bahru. Nanti kita tunggu perkembangannya, informasi-informasinya apakah itu nanti dari Provinsi Nusa Tenggara Barat berapa. Ya kalau yang tadi saya sampaikan yang kemarin terlihat atau ditemukan itu dokumen-dokumen mereka kan. Dokumen-dokumen yang ditemukan di sana, terus akhirnya itu ada nama dari NTB, ada yang warga kemarin kalau nggak salah ada Lombok Timur, sekitar kalau nggak salah ada 6 orang. Tapi kan itu 6 orang ini nih, apakah 6 orang ini merupakan dokumen milik yang selamat atau dokumen milik yang ditemukan meninggal atau yang mereka belum ditemukan, kan ini belum pastilah, kita tunggulah rilis. Sebenarnya pemerintah saat ini masih menunda pengiriman tenaga kerja ke luar negeri mengingat ancaman badai pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Usai jeda pariwara berikut, tetap bergabung bersama kami.